Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa kabar sahabat sekalian? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan terus kita menggapai keberkahan Ramadan dengan mengoptimalkan rangkaian ibadah di dalamnya. Dan kembali kita bergabung dalam Kultum Asyik, dan sebelumnya saya akan membacakan tilawah Al-Quran surah Al-Isra, surah ke-17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. Sadaqallahul azim. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah di studio sudah hadir Kiai Haji Aun Rafiq Saleh Tamhid LCMA, dan kita akan terus menggali dari beliau kiat-kiat apa yang bisa kita optimalkan agar ibadah Ramadan kita bisa semakin efektif menuju sasaran yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, semangat ya. Puasa. Jadi semakin berpuasa semakin semangat ya. Alhamdulillah. Nah, sahabat sekalian, kita ingin setelah kemarin beliau memberikan kepada kita kiat agar supaya Ramadan kita bagus, yaitu dengan menghidupkan hati kita ya, sehingga ibadah Ramadan menjadi ringan. Nah, itu apa lagi kira-kira yang hari ini akan disampaikan Ustaz? Baik Ustaz. Jadi kalau seseorang itu sudah bisa beribadah dan melibatkan hati, berarti dia sedang dalam perjalanan menuju Allah. Iya. Dan akan makin dekat dengan Allah. Kalau sudah makin dekat, maka dia akan mencapai derajat ibadah yang tertinggi yang disebut dengan ihsan. Ihsan ya. Jadi ada Islam, iman, ihsan. Dan ini derajat-derajat ibadah yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan istilah dari ulama, bukan istilah dari siapa-siapa, tapi justru dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis Jibril yang panjang, yang panjang itu menyebutkan Islam, iman, ihsan. Nah, derajat yang paling tinggi yang disebut dengan ihsan ini didefinisikan juga oleh Rasulullah SAW. Iya. Definisinya adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Iya. Hendaknya seseorang atau ya sang abid itu beribadah kepada Allah ya, ka'annaka tarahu, seolah-olah dia melihat Allah.
Artinya ini kan hati, dengan hati dia bisa mencapai, dan sarana-sarana ibadah-ibadah tadi itu menjadi sarana atau kendaraan yang akan mengantarkan terus mendekat kepada Allah sampai pada tingkat ihsan. Dia bisa beribadah seolah-olah melihat Allah. Kalau tidak bisa melihat Allah, maka dia menyadari bahwa dia selalu diawasi Allah. Nah, itu ihsan. Iya. Jadi selalu dalam semua keadaan, dalam sholat, di luar sholat, atau di mana saja, dia selalu merasa diawasi oleh Allah. Nggak bisa lepas dari pengawasan Allah ya. Tidak pernah bisa lepas dari pengawasan Allah. Nah, ini bisa dicapai oleh seseorang dengan memperbanyak ibadah tadi itu, dengan sholat, dengan tilawat, dengan zikir dan lain sebagainya, sampai kemudian bisa mencapai pada tingkatan ihsan itu. Makanya di sini ihsan itu menjadi sebuah prioritas, sampai ada istilah ihsanul amal awalan summal iksar gitu. Prioritaskan ihsan dalam ibadah itu, mencapai kualitas ibadah tadi itu sampai seolah-olah melihat Allah. Kalau tidak bisa melihat Allah, ya senantiasa menyadari bahwa dirinya selalu diawasi oleh Allah. Dan ini lagi-lagi ini adalah tugas hati kita. Nah, karena itu dalam Ansyitoh Ramadan ini memang sebaiknya tidak hanya mengejar kuantitas ya, tapi juga harus ada aktivitas-aktivitas yang juga memenuhi kualitas ini. Sehingga kajian-kajian tafsir, tadabbur ayat-ayat Al-Qur'an, ta'amulat ya, kajian sirah, kajian akidah, kajian tazkiyah, kajian tentang berbagai ayat-ayat tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala itu harus dihadirkan juga untuk membantu supaya hati kita ini bisa tadi itu melakukan perjalanan sampai pada tingkat anta'budallaha ka'annaka tarahu. Maka di ayat yang lain ini juga cara ini juga disebutkan oleh Allah. Di dalam salah satu ayatnya Allah menyebutkan wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa. Hanya kajian kita, perenungan, tadabbur, ta'amulat kita tentang berbagai keagungan Allah itu sedemikian rupa sampai menimbulkan rasa takut. Nah, takut kepada keagungan Allah itu bukan takut yang membuat orang lari. Itu tapi makin dekat tapi makin mendekat. Makanya wa amma man khafa maqama rabbi wa nahan nafsa. Justru mengantarkan seseorang untuk bisa mengendalikan hawa nafsunya. Artinya dia makin taat. Jadi kalau takut kepada Allah itu makin mendekat. Kalau takut pada manusia, pada binatang, kita lari. Tapi kalau kepada Allah, kenapa? Karena makomnya yang kita pahami. Makom itu keagungan Allah. Keagungan inilah yang membuat kemudian kita takut pada Allah Subhanahu wa taala, takut bermaksiat, takut melanggar perintahnya, takut melakukan ya perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoinya, sehingga membuat kita pengen makin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang disebut dengan ihsan. Maka ya porsi untuk ihsan ini, ihsanul amal, ihsanul ibadah ini harus juga mendapatkan porsinya dalam berbagai ansyitoh atau aktivitas Ramadan kita. Tidak sekedar mengejar kuantitas, kuantitas bagus untuk pelatihan, tapi jangan hanya itu, tapi juga harus diimbangi dengan kualitas untuk mencapai ihsan tadi itu, karena ini penting. Derajat-derajatnya disebutkan oleh Rasulullah, Islam, iman dan ihsan, sehingga kita bisa mencapai ya tingkatan tertinggi yang diinginkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu sekali lagi melibatkan hati kita dan pemahaman kita terus kita asah, insyaallah. Jazakumullah khairan, luar biasa tadi apa yang disampaikan oleh Ustaz Aunur Rafiq Salim Tabhid. Ini mengingatkan kita ya bahwa bagaimana kita harus justru bersikap ihsan ya di dalam beribadah ini, yaitu merasakan bagaimana bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau itu tidak memungkinkan kita bisa, maka kita merasakan bahwa Allah senantiasa justru melihat kita, tahu gerak-gerik kita. Tidak ada hamba yang bisa lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu ini akan menyadarkan pada kita lebih berhati-hati.
Itu Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita dalam firman-Nya, "Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dzalika wala aktsara min dzalika illa huwa ma'ahum aina ma kanu." Saya kira ayat ini mengingatkan enggak ada orang yang bertiga saja yang keempatnya adalah Allah. Tidak ada yang berlima-lima saja, keenamnya adalah Allah. Enggak ada lebih sedikit lagi berdua, suami istri melakukan pembicaraan rahasia, makar. Nah, yang ketiganya Allah. Atau lebih banyak lagi dalam sebuah parlemen 575, tetapi 576-nya adalah Allah. Oleh karena itu tidak ada celah ketika kita menghadirkan ihsan untuk kemudian perilaku-perilaku kita jauh dari tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Oleh karena itu hadirkan ihsan dalam ibadah kita. Mudah-mudahan kita akan semakin meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. 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 Ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasannya, dan saya undur diri. Mudah-mudahan obrolan bincang kita ini kultum asyikin akan bisa membawa manfaat bagi kita semua. As'alu taufiq wal aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.